Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopra Aulia Rahman, PM 2826-0202, izin menjelaskan mengenai basic sistem organ 1, cardiovascular, respiratory system, and digestive system. Di mana di sini saya membawakan mind map dengan uh, judul sistem pencernaan manusia, yaitu anatomi dan fisiologi. Yang pertama saya akan bahas, yang pertama itu sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu saluran pencernaan, ya. Itu rongga mulut, di mana rongga mulut ini terdiri dari lidah, di mana lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah ditemukan papila-papila tonjolan yang merupakan indera pengecap. Selanjutnya ada kelenjar ludah, di mana diperoleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, kelenjar sublingualis. Di mana kelenjar ludah menghasilkan air liur atau saliva yang mempunyai fungsi sebagai satu, mengandung enzim ptialin atau amilase yang merubah amilon menjadi malaktosa. Kedua, mempermudah proses menelan makanan sebagai pelumas, mempunyai efek antibakteri terhadap makanan, merangsang papila mengencap pada lidah, membantu berbicara dengan mempermudah gerakan bibir dan lidah, membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Yang ketiga yaitu ada gigi atau dentin, di mana gigi ini digunakan sebagai alat pencernaan mekanis. Gigi tumbuh dimulai dari usia 6 bulan, di mana gigi pertama disebut gigi susu, selanjutnya berangsur-angsur diikuti tumbuhnya gigi sulung. Gigi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Di mana gigi seri digunakan untuk memotong makanan, gigi taring digunakan untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan, di mana esofagus ini berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari ujung mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot lurik. Di mana esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Bagian dalam kerongkongan ditemukan di kelenjar mukosa yang digunakan membasahi makanan sampai menjadi licin. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus, di mana lambung ini terbagi 3, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Di mana kardiak ini adalah pintu masuk pertama makanan dari esofagus yang terletak di sebelah atas dekat jantung. Fundus ialah daerah bagian tengah lambung yang melingkar dan membuat ACL serta musin. Pylorus merupakan bagian di daerah bawah lambung yang kontak langsung dengan usus 12 jari setelah makanan masuk ke lambung. Di mana pada lambung dalam proses pencernaan secara kimiawi mengandung zat berikut, yaitu ACL, yang pertama ACL atau asam klorida, yang kedua ada pepsin, yang ketiga ada renin, yang keempat gastrin, dan yang kelima lipase, dan terakhir yaitu intrinsik faktor menggunakan untuk menolong usus menyerap vitamin B12. Di mana fungsi-fungsinya yaitu ACL berfungsi memberi suasana asam hingga dapat membunuh bakteri. Kedua, pepsin yaitu enzim menggunakan merubah protein menjadi pepton. Renin yaitu untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Gastrin itu mengaktifkan enzim trypsinogen untuk membentuk enzim tripsin. Lipase menghidrolisis lemak. Selanjutnya ada usus halus, di mana usus halus ini terbagi dari usus 12 jari atau duodenum, di mana usus 12 jari panjangnya kurang lebih 25 cm. Ialah berkumpul 2 saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Yang kedua ada jejunum, di mana panjangnya itu kurang lebih 2,5 cm. Jejunum ialah tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Di mana pada jejunum ini terdapat enzim-enzim yaitu enterokinase, di mana menghidupkan tripsinogen yang diperoleh dari pankreas, yaitu ada lagi repsin atau dipeptidase, digunakan merubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu ada laktase, di mana merubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ada maltase, merubah maltosa menjadi glukosa. Sukrase, merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan terakhir yaitu lipase, merubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang ketiga dari bagian usus halus yaitu ileum, di mana panjangnya itu kurang lebih 3,6 meter.
di mana ileum ini punya pili atau jonjol usus dan mikropili, digunakan untuk memperlebar pangkal usus hingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Selanjutnya ada kolon atau usus besar, di mana itu ialah rumah bermuaranya usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang aktif pada makanan yang tidak dapat diserap oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Pada saat lambung dan usus halus terisi kembali, terjadi rangsangan pada kolon untuk proses defekasi. Rangsangan ini disebut refleks gastrokolik yang secara sadar dapat dirasakan. Jika tidak melakukan kontraksi atau mengejan, dinding perut dan otot bagian dalam secara refleks mengendur dan mengakibatkan berkontraksinya otot kolon dan rektum sehingga feses terdorong keluar. Selanjutnya itu dari usus besar lanjut ke rektum, di mana rektum ini bagian ujung dari proses pencernaan. Di bagian ini feses disimpan hingga waktunya keluar. Rektum dapat berkontraksi hingga menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pembuangan zat sisa pencernaan makanan melewati anus. Dan terakhir yaitu anus, di mana ialah lubang tempat keluarnya kotoran atau feses setelah sebelumnya disimpan di dalam rektum. Anus terdiri dari atas dua lapisan otot, yaitu otot polos dan otot duri. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi dari mind map saya. Dan itu